Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Arya Maulana, saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya ingin sedikit mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul lagu-lagu daerah. Nah, dari itu kita langsung ke PowerPoint. Oke, kita langsung masuk ke PowerPoint-nya. Ini slide pertama, lagu-lagu khas daerah disusun oleh saya sendiri. Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Oke, yang pertama itu ada pengertian budaya dan lagu daerah. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu yang kedua ada lagu daerah atau musik daerah atau lagu kedaerahan adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dan dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Pada umumnya pencipta lagu daerah ini tidak diketahui lagi alias noname. Lagu kedaerahan mirip dengan lagu kebangsaan, namun statusnya hanya bersifat kedaerahan saja. Lagu kedaerahan biasanya memiliki lirik sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing, seperti Tondok Kadadingku dari Jawa Barat dan Rasa Sayange dari Maluku. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, ciri-ciri dan fungsi lagu daerah. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah memiliki sifat informal. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari lagu daerah berfungsi tidak begitu serius atau normal, meski memang ada beberapa lagu daerah yang digunakan untuk kegiatan beribadah oleh sebuah suku. Namun, kebanyakan lagu daerah bersifat informal karena biasanya di sebuah daerah yang menciptakan sebuah lagu khas diinisialisasi untuk hiburan atau seni karya yang dapat menghibur masyarakatnya. Yang kedua, ada menggunakan syair lagu daerah. Ciri khas lagu daerah yang kedua adalah menggunakan syair lagu daerah. Lagu daerah pada umumnya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Namun, lagu daerah biasanya juga turut menghadirkan melodi atau alunan musik yang sesuai dengan karakter daerahnya. Misalnya, saja syair lagu Jawa yang memiliki alunan musik yang mendayu-dayu halus seperti karakter kebanyakan orang Jawa. Ciri khas lagu daerah yang selanjutnya adalah melibatkan alat musik daerah. Lagu daerah merupakan seni tradisional yang dibawakan atau dimainkan dengan alat-alat musik tradisional daerah tersebut. Misalnya saja, pada saat pagelaran musik Sunda yang menggunakan penyanyi dengan menyanyikan lagu yang diiringi dengan alat musik khas Sunda seperti karinding, degungan, dan lain-lain. Ciri-ciri yang berikutnya adalah dipelajari turun-temurun. Kita sebagai pewaris dari kekayaan alam di Indonesia dan kekayaan budaya-budaya di Indonesia, kita wajib untuk mempelajari warisan-warisan budaya dari pendahulu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Selanjutnya adalah fungsi dari lagu-lagu daerah. Yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi. Lagu bisa dijadikan sebagai media komunikasi. Hal ini bekerja dari pencipta dengan pendengarnya. Pencipta selalu berusaha mengkomunikasikan apa yang dirasa atau menyampaikan sesuatu kepada pendengarnya. Nah, yang selanjutnya sebagai sarana hiburan. Lagu daerah juga dapat dijadikan media hiburan atau untuk mengiringi sukacita. Lagu dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan pikiran dari rutinitas sehari-hari. Hal ini kontras sekali terjadi di daerah-daerah di mana masyarakat sekitarnya biasanya rutin menyelenggarakan pertunjukan lagu daerah. Nah, yang ketiga, sebagai sarana ekonomi. Tak banyak yang menjadikan lagu daerah sebagai media untuk menyambung hidup atau mata pencaharian. Hal ini dilakukan dengan cara mengelola secara besar hingga bisa menampung atau menyerap banyak tenaga kerja. Yang selanjutnya sebagai pengiring tarian. Yang selanjutnya adalah pengiring tarian. Lagu dan tarian daerah sudah menjadi satu dan menjadi satu kesatuan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada lirik lagu daerah. Saya mengambil satu contoh lagu, yaitu lagu Apuse dari Papua. Jadi ini adalah lirik lagu Apuse dan saya ingin menceritakan sedikit sejarah tentang lagu Apuse ini. Jadi lagu Apuse ini mengisahkan tentang kakek dan nenek serta cucunya. Sang cucu pernah berkata, "Kakek, nenek, aku mau pergi ke negeri seberang, Teluk Doreri.
Pada kalimat itu jelas tergambar makna bahwa sang cucu ingin merantau ke negeri seberang atau pulau seberang. Lalu apa yang dimaksud dengan Teluk Doreri? Teluk Doreri itu dikenal dengan pintu masuk menuju Manokwari melalui jalur laut. Dalam sejarahnya, teluk ini berperan penting dalam penyebaran agama Kristen di tanah Papua. Untuk saat ini, Teluk Doreri menjadi pelabuhan baik untuk kapal domestik, nasional, maupun antar pulau di Papua. Kemudian kita menuju kalimat selanjutnya, pegang sapu tangan dan melambaikan tangan. Pegang sapu tangan melambaikan kesedihan si cucu yang pergi merantau demi mencari kehidupan yang lebih baik. Sang nenek pun berbicara, kasihan aku, selamat jalan cucuku. Kalimat ini lugas ya, gak ada kiasannya. Nah, di slide berikutnya ada lagu Ampar-Ampar Pisang. Sejarah tentang lagu Ampar-Ampar Pisang ini pada awalnya dinyanyikan secara iseng saat masyarakat Kalimantan Selatan membuat sebuah kue atau makanan yang terbuat dari pisang. Makanan ini bernama rimpi. Cara membuat makanan ini adalah dengan cara pisang diampar, disusun, kemudian dibiarkan hingga hampir matang mendekati busuk. Setelah itu pisang dijemur, diampar, disusun di bawah sinar matahari sampai kira-kira pisang mengeras dan mengeluarkan bau manis yang sangat khas. Isi dari lagu Ampar-Ampar Pisang menceritakan tentang pisang yang diampar dan dikerubuti binatang kecil-kecil bisa terbang yang senang dengan aroma pisang. Binatang ini dikenal masyarakat Kalimantan dengan nama bari-bari. Pada akhir lagu diceritakan tentang binatang yang ditakuti anak kecil zaman dahulu. Lagu berikutnya adalah lagu Sinanggartulo. Nah, makna lagu dari Sinanggartulo menggambarkan keluh kesah seorang penjaka yang harus menuruti perintah ibunya. Sang wanita yang melahirkan menginginkan putranya mendapat kasih dari keturunan marga Tobing dan juga merupakan Priban. Arti marga dari sang ibu harus sama dengan marga sang calon kekasih dari sang ayah. Lagu yang terakhir adalah lagu Lir-Ilir. Tembang Lir-Ilir yang banyak dianggap lagu dolanan anak-anak ini sebetulnya adalah bukti kepandaian para wali songo dalam mengajarkan Islam kepada masyarakat melalui cara yang sangat menyenangkan dan tak terasa menggurui. Kata-kata dalam tembang itu seolah-olah deretan kata-kata biasa yang menggambarkan keringanan dunia kanak-kanak. Namun jika dibaca sungguh-sungguh akan banyak makna agamawi yang muncul. Begitulah bunyi tembang yang sering dinyanyikan anak-anak Jawa ini. Konon diciptakan oleh Sunan Kalijaga, meskipun ada juga yang mengatakan bahwa tembang ini ciptaan Sunan Ampel. Dimulai dari kata bangun-bangunlah dan keadaan tidur yang sering dilihat para ulama sebagai keadaan yang mati sementara. Akan timbul pernyataan apanya yang harus dibangunkan atau dihidupkan, ruhkah, kesadarankah, atau pikiran. Tetapi maksud kata lir-ilir yang juga mengandung gerakan angin semilir ini bisa juga ditafsirkan sebagai himbauan lembut dan ajakan untuk berzikir yang akan menghidupkan apa yang tadinya melenakan zikir untuk kembali siaga. Nah, jadi dari penjelasan tersebut kalian bisa simpulkan sendiri makna dari lagu-lagu daerah itu apa dan budaya itu apa. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.